Iya, terima kasih Pak Yunus Habibi untuk prolog pembukanya kali ini. Nah, memang di kondisi seperti ini ya, kita memakai internet bukan internet ya, internet seluruh Indonesia. Jadi mungkin agak-agak bermasalah dengan koneksi kita, tapi mudah-mudahan tetap tersampaikan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus Habibi. Banyak sekali yang sudah disampaikan terkait dengan pandemi kali ini dan juga kondisi sekolah SD Islam Habibi yang akan terus berjalan karena memang teknologi ini sudah semakin canggih ya sehingga tidak ada kendala apapun. Nah, nanti perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi dengan narasumber kita yang sudah ada di studio, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap setia di Binamas FM, media penyejuk hati. Gimana Pak Yunus? Iya, terima kasih. Iya, memang kita sekarang juga streaming live Facebook ya. Monggo untuk Anda yang memang tidak terjangkau oleh radio bisa streaming melalui Facebook Anda. Nah, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap setia di Binamas FM, media penyejuk hati, bersama menggapai barokah ilahi. Wah, Bu, subhanallah, putrimu cerdas dan santun sekali. Maaf ini ada kendala teknis pas saya kabel. Anak saya bersekolah di SD Islam Maya Habibie. Itu Pak Yunus, tetap nggak naik di radio Mas Farhan? Itu Mbak, fasilitasnya apa saja Bu? SD Islam Maya Habibie mempunyai gedung bertingkat dan bilik sendiri, tersedia ruang pertemuan, ruang kelas nyaman dan ber-AC, sarana belajar audiovisual dan transportasi antar jemput siswa. Terus pembelajaran siswanya bagaimana Bu? Jangan khawatir Mbak. Nanti kenalan dulu ya Pak. Yang Pak Sinten ya. Asma lengkapnya. Al-Quran oleh Hafizul, hafalan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, juga sholat Jumat. Pak Sinten ya kok Ada mention bahasa Arab, bahasa Inggris, drum band, dan pemberana. Bagus sekali Bu. jabatannya sebagai Anak saya SD Islam Maya Habibie. Ketua Yayasan Pendidikan Islam. SYP. SD Islam Maya Habibie menerima pendaftaran peserta didik SPTJ, tahun Pak. ajaran 2020-2021. Pendaftaran gelombang pertama 13 Januari sampai dengan 30 April 2020. Gelombang kedua 4 Mei sampai dengan 27 Juni 2020. Waktu pendaftaran pada hari Senin sampai Kamis jam Ibu, 8 sini sampai aja, Bu. 12 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat dan Tidak Sabtu begitu kan jam ya. 8 Dari sampai sini 11 nyontek. waktu Indonesia Barat. Tempat pendaftaran kantor SD Islam Maya Habibie Jalan Kemiri Pituro kilometer 1. Ruyolo Ada titelnya Bu. RW 01 Kemiri Purworejo. Pada pos 54262. Kepala sekolah Email jadi, Bu. gpi.my.habibi@gmail.com. Kontak person di nomor 0813 Adek namanya siapa? 6212 atau di 0822 2974 6800. Ayo daftarkan segera putra putri Anda di SD Islam Maya Habibie. Gratis biaya pendaftaran. Penduduk satu seragam identitas SPP bagi anak yang tidak mampu 15% dari total siswa dan Kelas berapa, gratis Nay? SPP semester 1 bagi 20 pendaftar pertama. SD Islam Maya Habibie membentuk generasi Quran cerdas dan santun. Helmnya mana? Ada sini. Kalau itu masih kemiri deh. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin.
Mas dipanggil Bu ya. Ketinggalan. Nanti Mbak Jian selain testimoninya mau apa Ci? Mau doa? Hafalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Tanya juga misalnya senang sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-17. Nanti yang Untuk Sinara karena kita live Facebook nanti kalau nanti yang ini sudah masih di Binamas FM, media penyejuk hati, bersama menggapai barokah ilahi. Sahabat Binamas, kita masih bersama narasumber kita dari SD Islam Mai Habibi ya. Kita kali ini mengadakan talk show spesial bersama SD Islam Mai Habibi. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar SD Islam Mai Habibi, silakan bisa melalui SMS, WhatsApp maupun telepon di 0858 10 960 960. Kalau tadi kita sudah terhubung dengan Bapak Haji Ahmad Yunus Habibi SEMSI selaku pembina SD Islam Mai Habibi. Sekarang kita akan berbincang dengan narasumber kita yang ada di studio. Ada 3 orang narasumber kita kali ini. Untuk ada yang memang menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook kami ya, di Binamas FM, pastinya sudah tahu nih ada tamu kita, 3 orang tamu kita yang akan kita ajak untuk berbincang bersama. Kita kenalan dulu dari sebelah kiri, Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Monggo kenalan dulu, asma siapa, jabatannya di SD Islam Mai Habibi apa, Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiartono di SD Islam Habibi atau di Yayasan Pendidikan Islam Habibi. Jabatan saya sebagai ketua, Mbak Zahra. Terima kasih. Iya, nah Pak Haji Mujihartono SPD ini Pendidikan Islam Mai Habibi ya Pak Muji ya. Kita juga sudah pernah bertemu 1 kali ya Pak Muji Ya, ya. sudah pernah dulu setahun yang lalu. Iya. Alhamdulillah kita bisa berbincang kembali kali ini ya Pak Muji ya. Dan narasumber kita yang selanjutnya ini ada seorang ibu yang sudah cantik dengan baju dan kerudung birunya. Monggo Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Asmo siapa dan jabatan di SD Islam Mai Habibi apa Bu? Monggo. Baik Bapak Ibu sahabat pendengar Radio Binamas FM, perkenalkan nama saya Anteng Arsiati, diberi amanah sebagai Kepala Sekolah SD Islam Mai Habibi. Iya, terima kasih. Ini ada Dokter Anda, Ibu Dokter Anda Anteng Arsiati sebagai Kepala Sekolah SD Islam Mai Habibi. Kalau Anda dengar suaranya pas banget ya, suaranya tegas, lantang.
Nah, mudah-mudahan nanti SD Islam Mai Habibie berkembang sesuai dengan ketegasan Ibu Anteng Arsiati ini. Amin. Iya, kita berdoa bersama. Dan yang ketiganya ini baju hijau seragamnya SDIT lagi, SD Islam Mai Habibie. Ada adik siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, sayang? Alzena Jihan Syakira. Iya, Alzina Jihan Syakira. Kelas berapa sekarang? 1. Kelas 1. Sekolahnya di mana? My Habibie. My Habibie. Top ya, My Habibie ya. Iya. Iya. Nah, Pak Muji, sekarang kita berbincang dulu ke Pak Muji ya. Mbak Zena, Alzenanya nanti di belakangan. Nanti akan ada hafalannya Mbak Zena. Nah, Pak Muji, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di SD Islam Mai Habibie di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selama ini liburan sudah cukup lama ya Pak Muji ya. Nah, program-program apa yang sudah dilaksanakan oleh SD Islam Mai Habibie ini yang akan menjawab nanti Pak Muji atau Ibu Kepala Sekolah, monggo dipilih salah satu. Dan ada rencana-rencana besar apa ini di SD Islam Mai Habibie ke depannya? Karena sepertinya ini liburan masih terus akan diperpanjang lagi. Monggo Bu Anteng Arsiati. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat setia pendengar Radio Pinamas FM di mana saja berada. Sebelumnya saya menyampaikan jawaban apa yang disampaikan oleh Mbak Zahra ya. Iya, benar. Nah, barangkali Bapak Ibu saya ingatkan untuk mengetahui situasi pembelajaran di SD Islam Muhammad Yunus Habibie yang berlokasi di Jalan Kemiri Pituruh kilometer 1, tepatnya arah utara dari di saat pandemi. Kami sudah melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah, artinya bahwa pembelajaran ini kita lakukan dalam komunikasi jarak jauh, antara lain yang salah satu sebagai wahana untuk pembelajaran melalui grup WhatsApp. Kemudian kita memberikan materi berupa perintah untuk mengerjakan pelatihan soal. Selain itu, kita juga memberikan penjelasan melalui audio maupun audiovisual. Kemudian hasil dari apa yang sudah dikerjakan siswa-siswi di rumah sudah kita evaluasi sebagai bahan penilaian atau menjadi dokumen masing-masing guru. Sementara demikian, nanti mungkin bisa disambung Mbak Yara. Iya, terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anteng Arsiati ya. Nah, ternyata di SD Islam Mai Habibie juga sudah melaksanakan anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan belajar di rumah dengan menggunakan teknologi ya. Sekarang banyak WhatsApp, kemudian tugas-tugas melalui YouTube dan lain-lainnya. Nah, ini berkaitan dengan kelanjutan mungkin di semester awal atau di tahun ajaran baru. Kalau tadi Zara sampai lupa nih, Bu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa SD Islam Mai Habibie ini berada di lingkungan yang memang sangat kondusif. Zara sendiri ketika kemarin bertanya
seperti apa sih SD-nya, apakah bising atau enggak. Ternyata 1 kilometer dari jalan raya, berarti masuk dan di dekat sawah-sawah. Makanya ini SD-nya memang kondusif sekali untuk belajar anak-anak, je Pak Muji. Ya, kami tambahkan dikit Mbak Zahra. Iya, monggo Pak Muji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Binamas, alhamdulillah SD Islam Maya Bibi telah hadir dan ikut berpartisipasi di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kemiri dan sekitarnya. Alhamdulillah, kehadiran Maya Bibi mendapat support dan dukungan dari para ulama, bapak-bapak kiai, bapak camat, kapolsek, dan ramil, dan juga dari dinas pendidikan. Dan tidak lupa juga dapat support yang penuh dari tokoh masyarakat serta warga masyarakat sekitar Maya Bibi. Sahabat Binamas, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah bahwa SD Islam Maya Bibi terletak di Desa Kruyolor, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Lingkungannya memang asri, hijau, tenang, dan mewah Mbak Zahra. Mepet sawah ya. Betul, memang di Terbis itu mepet sawah. Kalau kita lihat dari lantai 2, kalau kita memandang ke arah utara, maka akan terlihat pemandangan yang indah sekali. Sawah yang luas terbentang, padi yang menghijau, juga banyak juga Bapak Ibu yang sedang nyiram bibit di sawah itu, dan juga terlihat pegunungan yang menghijau yang membujur dari barat sampai timur. Kelihatan Desa Wanurojo, Sokogelap, Gunung Teges, dan Purbaya. Sahabat Binamas, kalau tidak percaya, silahkan buktikan sendiri, silaturahmi ke SD Maya Bibi dengan syarat pakai masker dan jaga jarak, gitu Mas. Iya, nah luar biasa. Zara jadi penasaran nih Pak Muji, insya Allah kapan-kapan Zara mau ke SD Islam Maya Habibie. Tapi Zara tuh nggak tahu mana-mana nih, harus ada pengantarnya. Siap. Nah, mudah-mudahan nih dengan suasana yang seperti ini, memang kalau suasana pendidikan yang bagus ini secara psikologi juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau dekat sawah hijau-hijau, hatinya juga tenang, belajarnya juga tenang begitu ya. Nah, nanti akan kita sambung lagi perbincangannya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetap setia di Binamas FM, media penyejuk hati, bersama menggapai barokah ilahi. Mbak Zena, Sesaat lagi tidak akan boleh datang tuk-tuk karena masuk radio, nggak boleh guzuk-guzuk karena masuk radio yang ya. penuh berkah, bulan terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang harus saya tanyakan apa kira-kira yang masa Rasulullah biar sesuai dengan mungkin program pendaftaran di mana? Kalau dari bajiran ya, kali ini saya nanti ingin menambahkan, karena kita kan masih semester baru satu semester berjalan. Saya mau menyampaikan jumlah siswanya, pembelajaran seperti itu nanti. Bagaimana program pembelajaran berarti? sucikan hati, bersihkan jelang bulan suci. Perkembangan Ya, artinya perkembangan. perkembangan saja. Biar saya tuh bercerita, karena ini kan memberitahukan bahwa kita baru mau masuk di tahun Selamat mendidik. Kisah-kisah inspiratif bersama inspirator proses belajar. Jamil Terus Azhar. nanti ada waktu saya ingin menyampaikan kegiatan supaya di masyarakat untuk bisa Sahabat siap Binamas FM ingin menyampaikan memintai kegiatan dan HPB, hormat kepada orang tua misalnya PHBB, karena dipandai dengan kemudian simpan saat kemudian ini juga itu peresmian amatlah kemarin, sederhana dan misalnya sangat penting. ada program Tugas kita hafalan bukan yang hanya bulan, memintai dan nanti hormat, kami tetapi sedikit juga membahagiakan mereka. Kita tidak akan pernah mampu membalas cinta kasih orang tua karena Itu tanpa perlu yang mereka kegiatan Anda, mulut dan saya, lain-lain. ya tidak akan perlu kami sampaikan jadi supaya walau tidak kecil seseorang Tidak terstigma nih Pak. ya sadarilah kan ada anak tidak apa karena mungkin kurang paham. membalas kebaikannya Nanti tidak Mbak sanggup, Zena, maka Mbak Jihan di kita segmen terakhir ya. Ini masih ada 2 segmen.
besar yang Ibu impikan. Apakah Anda sudah dengan sungguh-sungguh tahu apa impian terbesar, apa harapan terbesar orang tua Anda? Apa yang membuat mereka benar-benar bahagia? Apa yang membuat mereka bisa sangat terbahagia? Anda benar-benar menemukan jawaban. Tidak ada yang sempurna Bu, tapi sudah bagus. Banyak orang Belajar banyak, ya Kalau saya juga sama, kalau menghadapi seperti ini juga bingung, kadang sudah terkonsep lupa semuanya. atau mama. Kan kalau Pak Yunus itu kan orangnya perfect ya. Bila Anda tidak mendapatkan jawaban seperti itu, Tapi kalau saya kalau berjumpa langsung sama Pak Yunus biasa Bu, cuman kalau jarak jauh kayaknya tujuan atau impian yang benar-benar yang diinginkan itu enggak. dirasakan langsung oleh Pak Yunus kan kadang menginginkan ngobrol apa. Tapi suaranya sudah mendukung Bu. Sip. Terkadang menyebabkan banyak orang pada diri sendiri menjadi makhluk egois, bahkan terkadang sibuk memperbaiki kemampuan diri dan melupakan orang yang telah saling berjasa dalam hidupnya. Apakah Anda sudah menemukan jawaban? Dan apakah Anda telah berusaha keras mengerahkan semua energi untuk mewujudkan impian harapan orang tua Anda? Bisa kok Bu, misalnya mau talk show rutin 3 bulan sekali, sebulan sekali seperti ini bisa. Inspirator sukses mulia asli. Misalnya mau ada kegiatan besar bisa talk show, misalnya ada nanti kegiatan urutan apa yang mau dilakukan bisa. Sahabat Dimas FM, baru saja kita ikuti kisah-kisah inspiratif bersama inspirator sukses mulia Jamil Azim. Kalau siswanya seperti Mbak Jihan semua Dapat top. menginspirasi kita untuk meraih kehidupan Alhamdulillah ini Kebanyakan aktif anak lincah, makanya pada awal itu kita sempat pakai ini tantangan benar-benar tapi alhamdulillah perkembangan satu semester sudah cukup bisa tenang di kelas. Sebagian itu ada 4 anak iya Mas, ya pertama kali Pertanyaan ternyata ada yang nanya fasilitas SD Islam nanti di segmen terakhir nih, dan program unggulan. fasilitas saya ada yang lain malah kita cateringnya di situ. Masih bersama SD Islam My Habibi sahabat Binamas yang berada di daerah Kroyo. Tadi Zara jadi tambah-tambah seneng nih, tambah tentram rasanya ketika mendengar SD Islam My Habibi ini terletak di kawasan yang memang mewah, mepet sawah, karena Zara juga senangnya di daerah-daerah mewah ya. jadi tenang. Nah, kita lanjut lagi perbincangan kita. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih terbuka banyak kesempatan di 0888 10 969 60. Sekarang Zara akan ke Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Anteng Arsiati. Ini SD Islam My Habibi sudah masuk ke tahun berapa ya Bu ya? Baik, alhamdulillah kita baru mau jalan semester 2 ini Mbak Yahra. Semester kedua, luar Ya, biasa. jadi kita KBM diawali tahun 2019-2020 Mbak Yahra. Alhamdulillah dengan 14 jumlah siswa. Untuk pertama kali ya Bu ya, luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini sudah 2 semester. Nah, perkembangannya sudah sejauh mana nih Bu Kepala Sekolah SD Islam My Habibi ini? Alhamdulillah selama di SD Islam Habibi dengan penuh dinamika KBM-nya yang dari awal sebagian anak-anak masih suka
berlarian, bermain di luar kelas karena suasana anak-anaknya kan masih terbawa ya Mbak Yara ya. Iya, betul. Nah, ini semakin hari semakin kesini alhamdulillah sudah bisa mengikuti KBM di dalam kelas dengan baik dan bisa mengikuti, ada perkembangan baik lah alhamdulillah. Kemudian karena dukungan fasilitas ruangan yang cukup nyaman ya, ber-AC, cara mengajar Bapak Ibu guru dengan audiovisual yang cukup menarik, tentu mungkin lebih bisa bikin anak-anak senang, betah belajar di Mahabibi. Iya. Nah, ini sahabat Binamas, jadi 2 semester ini sudah berhasil menghasilkan ya, menghasilkan perkembangan yang luar biasa. Salah satunya nanti Mbak Jihan yang akan menampilkan kepintarannya, tapi di segmen terakhir nanti. Nah, luar biasa kalau di 2 semester ini sudah bisa tertata dengan rapi. Kan memang kalau untuk kelas 1 ini ada perpindahan dari TK ke SD, biasanya anak-anak masih suka berlari-lari, diaturnya masih agak susah. Nah, ini adalah tantangan tersendiri dari Bapak Ibu guru. Nah, dengan suasana yang memang menyenangkan di SD Islam Mai Habibie, tentunya Bapak Ibu guru akan lebih kondusif lagi untuk bisa menenangkan anak-anak ini sehingga suasana KBM lebih kondusif juga ya Bu Kepala Sekolah ya. Baik, mau menambahkan ini Mbak Sarah? Monggo. Ya, ini terkait dengan pembiasaan di SD Islam Mai Habibie. Sebelum masuk kelas, anak-anak berbaris, ya, kemudian masuk kelas, kemudian pembiasaan hafalan Asmaul Husna, bacaan surat-surat pendek itu dilakukan tidak hanya oleh siswa, tapi dari kepala sekolah, tim guru, karyawan semuanya masuk dalam satu ruangan dan melakukan pembiasaan. Kemudian kami informasikan untuk hafalan Al-Qur'annya, ini yang kami mempunyai target dalam 1 semester itu 8 surat. Alhamdulillah bisa tercapai 13 surat Mbak Yara. Ini alhamdulillah, tentu saja karena semangat ya dari anak-anak maupun orang tua wali di rumah ikut ya mendampingi siswa-siswi putranya belajar di rumah, dan mohon doanya di depan supaya lebih bisa meningkat lagi. Insya Allah iya, mudah-mudahan saja ini peningkatannya akan terus berjalan sampai di semester-semester berikutnya. Nah, kalau tadi Ibu Anteng Arsiati sudah menyampaikan perkembangan SD Islam Mai Habibie seperti apa yang luar biasa ternyata perkembangannya. Sekarang Zahra akan beralih ke Pak Muji Hartono. Tentunya di SD Islam Mai Habibie banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan tentunya juga melibatkan masyarakat di sekitar ya Pak Muji ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh SD Islam Mai Habibie, Pak Muji, silakan. Ya, terima kasih Mbak Jara. Sebelum kegiatan perlu kami sampaikan, memang perkembangan Mai Habibie cepat sekali, terutama pembangunannya dimulai tanggal 11 September ya Bu Kais ya, 11 September 2018 yang yang meletakkan batu pertama oleh Bapak Kiai Ahmad Kondili. Alhamdulillah pembangunan cepat terus sampai sekarang, dan kegiatan-kegiatannya banyak sekali yang bersifat keagamaan, terutama yaitu PHBI yaitu Maulid unsur pemerintah, kecamatan, dan masyarakat luas. Dan juga waktu peresmian ini kami mengundang Bapak Kiai Haji Raden Daud Maskuri dari Purworejo yang menyampaikan dan mendukung SD Islam Mai Habibie. Tidak lupa pada waktu peresmian kami juga masih kelihatan dalam konteks itu, kami mengundang itu yang dari Jogja Bu Kais, Pak Ustadz Puntat Wawan Sembodo, itu yang
apa? Pendongeng Ya, ya. Pendongeng. bukan pendongeng tapi juru kisah. Juru Oh, kisah. juru Juru kisah kisah. ya. Juru kisah. Alhamdulillah yang datang luar biasa dari TK-TK di Kecamatan Kemiri bagian barat. Kemudian juga dari wali siswanya datang. Kami memang mengundang juru kisah yang bisa mengisahkan kisah-kisah yang ada di Al-Quran, sehingga ini merupakan pendidikan bagi siswa. Begitu Mbak Zahra. Jadi SD sama HIPI ini setiap ada hari besar Islam, insya Allah melaksanakan seperti Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa melaksanakan. Amin, amin. Ya, luar biasa juga ini kegiatan yang sudah dilakukan oleh SD Islam My Habibi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan berakhirnya pandemi ini sesegera mungkin nanti SD Islam My Habibi bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya lagi yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Sudah ada pertanyaan Pak, ini dari sahabat Ibu Ani yang ada di Barat Kota yang menanyakan fasilitas SD Islam My Habibi apa saja dan juga program unggulannya apa saja. Tapi jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap setia di Binamas FM, media penyejuk hati bersama menggapai barokah ilahi. Wah, Bu, subhanallah, putrinya cerdas dan santun sekali. Alhamdulillah, ya. Sekolahnya di mana? Anak saya bersekolah di SD Islam My Habibi. Oh, yang berada di Kuala itu ya? Betul, Mbak. Fasilitasnya apa saja, Bu? SD Islam My Habibi mempunyai gedung bertingkat dan milik sendiri. Tersedia ruang pertemuan, ruang kelas nyaman dan ber-AC, sarana belajar audiovisual dan transportasi antar bentuk siswa. Terus pembelajaran siswanya bagaimana? Pemeriksaan pembelajaran siswa di SD Islam My Habibi banyak loh. Ada tahfiz Al-Quran oleh Al-Hifzo, bacaan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, juga sholat zuhur berjamaah. Selain itu, ada ekstrakurikuler bahasa Arab, bahasa Inggris, drum band, dan rebana. Bagus sekali, Bu. Jadi tambah mantap daftarin anak saya ke SD Islam My Habibi. SD Islam My Habibi menerima pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran gelombang pertama 13 Januari sampai dengan 30 April 2020. Gelombang kedua 4 Mei sampai dengan 27 Juni 2020. Waktu pendaftaran pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Tempat pendaftaran kantor SD Islam My Habibi Jalan Kemiri Pitulu, kilometer 1, Ruyolo, RT 02, RW 01, Kemiri Purworejo, kode pos 54262. Email ypi.mali.habibi@gmail.com. Kontak person di nomor 0813 2971 6212 atau di 0852 2974 6800. Ayo daftarkan segera putra putri Anda di SD Islam My Habibi. Gratis biaya pendaftaran. Uang kurang satu seragam identitas SPP bagi anak yatim tidak mampu 15% dari total siswa dan gratis SPP semester 1 bagi 20 pendaftar pertama. SD Islam My Habibi membentuk generasi Qurani cerdas dan santun. Masih berapa sesi? Satu lagi. Sesi. Iya. Berarti ini Nggak apa-apa, nanti sebentar-sebentar aja jawabnya. Nanti tak tambahin waktu sedikit, nggak apa-apa. Waktunya kurang, berarti hanya 1,5 jam. ya, mana kan? Apa mau tambahin? Oh, nggak apa-apa. Tambahin dan apa nanti biaya mana? Iya. Karena ini juga saat kita ya. Ini kan habis bikin ada masalah sini kan, tinggal webnya manual webnya kan nggak pakai ini. Allahumma inna as'aluka Ke atas, Kak. min khairin hadzal amali wa khairin ma fihi wa a'udzubika min
syarri hadzal amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli Satu sesi yang agak panjang saya ya Allah. program terus Aku Iya, memohon kepadamu sesi agak panjang. kebaikan mungkin orang tuanya dan segala nggak berani. kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung padamu bisa dari tinggal putra ini malah dan segala keburukan yang ada di Kan dalamnya. nggak apa-apa ya Bu, kasihan. Sesungguhnya Tapi kalau belum atas pernah segala nanti sesuatu hidup, Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya. Amin. terakhir. Ini harusnya ada WA ke situ kali. Dipersembahkan oleh Dinamas FM bersama menjalankan Barokah Kiranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Terakhir nanti menyapa Pak Yunus kembali. melarang orang makan atau minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Iya, sahabat Dinamas, tidak terasa ini kita sudah sampai di season terakhir kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Dinamas bersama SD Islam My Habibi. Memang benar-benar suasana yang menyenangkan bersama SD Islam My Habibi bersama narasumber kita yang memang berkompeten. Nah, untuk tadi ya sudah ada pertanyaan dari Ibu Nani yang ada di Barat Kota, benar ya? Zahra ulangi kembali. Kali ini pertanyaannya benar dari Ibu Ani yang ada di Barat Kota yang menanyakan tentang fasilitas SD Islam My Habibi apa saja dan program unggulannya apa saja. Ini ada dua pertanyaan. Berarti fasilitas SD Islam My Habibi itu apa saja sih? Siapa yang mau menjawab? Dan program unggulannya apa saja? Mungkin salah satu ada Pak Muji dari fasilitas dan nanti programnya dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo. oh iya yang terima kasih pertanyaan dari Ibu Nani di Barat Kota tentang fasilitas My Habibi. Kami sampaikan bahwa My Habibi itu sudah punya gedung bertingkat, sudah ada beberapa ruangan, sudah ruang pertemuan ada, ruang kelas sudah ada 6, kelasnya baru 1 tapi ruangnya sudah siap 6 gitu. Jadi kita siapkan ruangannya dulu. Untuk itu tidak perlu bayar ruang gedung, jadi gratis. Kemudian ruang kelasnya nyaman, ber-AC, dan setiap kelas itu maksimal 20 siswa. Jadi tidak uyul-uyulan gitu. Iya, benar. Ya. Berikutnya ada transportasi antar jemput bagi siswa yang jauh, ada mobil jemputan. Ini yang sudah berjalan nih dari Walet, dari Kaliwatu Butuh itu pakai mobil antar jemput. Dan tidak lupa Mbak Yara, ada fasilitas catering. Jadi siswa itu tidak perlu bawa jajan atau makan di rumah, tapi makan bersama-sama di sekolah dan catering. Dan siswa tidak perlu jajan di luar. Ini memang sudah komitmen bersama. Jadi siswa tidak jajan di luar, tapi
ada fasilitas catering dari sekolah. Bu KS bisa menambahkan fasilitas yang lain? Dari saya begitu Mbak Jana, terima kasih. Iya, nah ini yang disampaikan Pak Muji memang luar biasa fasilitasnya ya, gedungnya sudah bertingkat, kelasnya sudah 6 ber-AC lagi. Ada nggak sih sekolah SD yang sudah ber-AC, kemudian nggak boleh jajan, sudah disediakan snack, fasilitas antar jemputnya juga ada. Mungkin ada fasilitas lain yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ataupun langsung ke program unggulannya, monggo Bu. Baik, menambahkan untuk fasilitas tadi belum disampaikan Pak ya, bahwa tersedia ruang pertemuan. Ya, ruang pertemuan bisa digunakan untuk rapat atau punya hajat ya. Itu ruangnya juga luas, AC, audio visual komplit. Terus kemudian bismillah, ini gedungnya bisa dibuktikan bersih Mbak Jara. Wah, luar Gitu. biasa. Ya, fasilitas untuk hidup ya, dengan pola hidup bersih sehat itu ada. Ya, satu lagi mungkin ini Mbak Sarah, kita melengkapi fasilitas WC-nya itu 3 macam Mbak Sarah. Ada WC duduk, ada WC jongkok, ada yang model berdiri seperti di bandara. Ini bukan berarti siswa supaya biasa berdiri, tapi ini untuk mengenalkan, siapa tahu besok ada yang ke bandara sehingga tidak kagok begitu Mbak Sarah. Iya, nah ini untuk pembelajaran yang luar biasa ya, karena memang ada juga yang sudah terbiasa dengan WC jongkok, pakai WC duduk nggak bisa ya. Iya, nah luar biasa fasilitasnya. Sekarang ini program unggulannya Bu Kepala Sekolah, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat pendengar Radio Binamas FM yang berbahagia. Sesuai visi sekolah, menyiapkan generasi yang Qurani, cerdas dan santun, maka sebagai program unggulan, jadi kita kepengen nantinya itu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas saja, tapi berakhlak. Cerdas yang dimaksud adalah bahwa pendidikan yang diselenggarakan itu untuk mengasah dan menguatkan intelektualitas yang tinggi dan berwawasan luas. Intelektualitas yang tinggi dan berwawasan luas ini tentu saja akan melahirkan ke depan ya diharapkan juga cerdas dan bijak dalam bersikap. Kemudian terkait dengan santun, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Habibie itu senantiasa menanamkan akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan bagi para siswa-siswi atau kita semua. Secara realnya pembiasaan pagi Asmaul Husna ya, hafalan Al-Quran yang diasuh oleh seorang hafidhah Ibu Anissa Layakofsah ini ya, yang sudah berjalan dan alhamdulillah menambahkan perkembangan tadi. Kalau dalam satu semester kita punya target 8 surat, alhamdulillah sampai semester ini kita malah satu semester ditambah berjalannya memasuki semester 2 ini sudah 21 surat ini Mbak Yara. Luar biasa. Ya, jadi program unggulan ya, untuk hafal Al-Quran nanti sampai kelas 3 berharap minimal 1-2 juz ya, 2 juz itu bisa khatam. Terus kemudian kita juga menyiapkan generasi cerdas kan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari unsur bahasanya ini Mbak Yara, jadi kita memasukkan bahasa Arab, bahasa Inggris sudah dimulai ya, jadi KBM kita itu dalam 1 minggu 5 hari efektif, Senin sampai Jumat. Kemudian untuk hari Sabtunya khusus untuk ekstrakurikuler kita memasukkan ada bahasa Inggris, bahasa Arab, di samping kegiatan yang berupa non akademik rebana juga drum band. Ini kita juga mendatangkan pelatih dari luar supaya kita ya istilahnya bisa tampil semaksimalnya. Iya. Sementara itu? Iya, nah ini program-program unggulannya ternyata
banyak sekali, padahal masih 2 semester. Ada Hafiz Al-Quran, kemudian ada juga Rebana, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian drum band juga. Nah, ini ada pertanyaan kembali dari hamba Allah. Ini guru-gurunya berasal dari mana saja? Apakah ada yang sudah hafiz atau hafizo? Maaf, baru mendengarkan ini. Nah, ini nanti kalau ada yang hafiz atau hafizo, nanti kita akan tampilkan ya Bu Kepala Sekolah ya. Iya, ini guru-gurunya tentunya ada yang berasal dari mana saja, monggo Pak Muji. Baik, terima kasih Mbak Jara. Untuk guru memang kami selektif, itu kan banyak yang daftar, kami tes itu, kami selektif. Diharapkan guru di MyWP itu baca Qurannya juga bagus ya. Yang hafidhoh itu baru 1 guru yang hafalan itu hafalan Quran Bu Anissa Layin Kosof dari Winong. Kemudian guru agama itu juga kami ambilkan yang sudah senior. Ini Pak Mundakir dari Winong, Pak Mundakir SPDI dari Winong. Pendidikan Agama Islam. Ya, khusus pendidikan agama Islam. Untuk guru kelasnya ini dari desa samping ada Ibu Desi Priyanti Desi, SPD. kemudian dari Pituruh ada Ibu Rizky, Ibu Ibu Risti Veronica. Risti. Kemudian kepala sekolahnya dari Kroyo sendiri, Ibu Anteng. Terus guru laki-lakinya juga dari Kroyo ada. Dan ini ada guru baru lagi yang insya Allah segera masuk. Ini dari Bendo itu desa Bumil Kidul, Bapak Abdul Rauf SPD. Ini sudah senior. Ini alhamdulillah bergabung, insya Allah ini mulai tahun ajaran baru. Itu jadi kami berharap untuk kelas 1 itu 1 kelas gurunya 2 itu pelajaran, supaya penanganannya itu lebih Efektif ya, lebih diperhatikan oleh Pak Ibu guru. Demikian Mbak Yara, terima kasih. Iya, nah untuk hamba Allah yang bertanya ini, ternyata guru-gurunya terseleksi dengan ketat dan sudah ada hafizohnya. Ini tadi namanya sulit sih, dari Winong ya Pak ya. Iya, dari Winong. Dan ini sudah menghasilkan nih, ada adik, siapa namanya ini? Kita kenalan lagi, namanya siapa? Jihan, iya. Mbak Jihan kelas berapa? 1. Kelas 1. Bersekolah di SD Islam My Habibie seneng gak? Senang. Bu guru-gurunya baik-baik ya? Ya. Iya. Nih Mbak Jihan, hari ini mau menampilkan apa? Mau hafalan Al-Quran atau mau apa Mbak Jihan? Aku mau baca Al-Humazah. Iya, mau baca Al-Humazah. Langsung saja. Hafal ya? Hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yasabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Iya, Masya Allah, luar biasa Mbak Jihan. Tadi sudah menghafalkan surat apa? Al-Humazah. Pastinya Bapak Ibu guru semuanya senang dengan siswa-siswa yang sudah bisa menghafal surat-surat pendek. Ini tentunya untuk kelas 1 baru surat-surat pendek. Nah, orang tuanya juga senang karena di sekolah juga diajari tentang menghafal Al-Quran ini. Mbak Jihan berarti besok naik kelas 2 ya? Iya. Nah, di liburan Insya Allah. pasti naik insya Allah ya. Nah, biasa
biasanya kalau naik itu ada tes semester ya, mudah-mudahan ini karena liburnya panjang nanti tesnya lewat online juga ya. Nah Mbak Jihan, selama ini liburan panjang ini ada tugas nggak dari Bapak Ibu guru? Ada. Ada. Tugasnya bikin pusing nggak? Enggak. Nggak menyenangkan ya tugas di rumah ya? Iya. Nah terima kasih ya Mbak Jihan, besok datang lagi ke studio Binamas FM. Ya, setuju? Setuju. Setuju. Iya, luar biasa Mbak Jihan yang pintar dan solihah, insya Allah sudah hafalan surat Al-Humazah. Ternyata ketika anak-anak ditanya polos, ada tugas dari sekolah, ada sulit-sulit enggak ya, karena memang nanti kalau sulit orang tuanya juga puyeng juga ya nih Bu kepala sekolah. Jadi selama pembelajaran online ini tugasnya jangan sulit-sulit Bu kepala sekolah, biar orang tua juga nggak ikut puyeng. Iya. Iya, nah kita sudah ada di akhir perjalanan kita. Apakah Pak Yunus masih bersama kita? Pak Yunus, apakah masih bisa disapa Pak Yunus? Ternyata Pak Yunusnya sudah terputus ini. Mudah-mudahan masih tetap bisa mendengarkan kami. Nah, ternyata ada telepon lagi. Pak Yunus sudah tersambung. Pak Yunus, kita sudah berada di akhir perjalanan kita, kebersamaan kita. Ada yang ingin disampaikan Pak Yunus, silakan. Iya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Yunus untuk kebersamaannya. Ini jauh-jauh dari Jakarta yang tersambung langsung melalui phone live kami. Terima kasih Pak Yunus. Ternyata waktu kita sudah habis dan insya Allah ditunggu untuk talk show berikutnya. Assalamualaikum Pak Yunus. Iya, terima kasih sekali untuk kebersamaan Pak Yunus dari Jakarta langsung melalui phone live ya. Dan sahabat Binamas, kebersamaan kita juga harus kita sudahi dulu. Insya Allah nanti ada talk show berikutnya dari SD Islam My Habibi. Untuk Pak Mujiartono, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Ada Bu Anteng Arsiati juga terima kasih. Ada Mbak Jia, terima kasih ya. Iya. Ya, besok kita berjumpa kembali dan selalu sukses
untuk SD Islam Mai Habibi. Amin. Terima kasih. Sedikit. Iya, ada tambahan dari Pak Muji Hartono, silakan Pak. Bapak Ibu, sahabat Binamas, terima kasih kami ucapkan juga kepada wali siswa yang sudah mempercayakan putra-putrinya dididik di Mai Habibi. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Kemudian bagi Bapak Ibu sahabat Binamas yang punya cucu, punya anak, ponakan, saudara, tetangga, ini silahkan, ini bisa diinformasikan dan sebagai bahan pertimbangan, mudah-mudahan ke depan bisa mempercayakan putra-putrinya ke SD Islam Mai Habibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya Bu Kepala Sekolah, ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru. Ya. Nah, gimana nih di suasana pandemi ini kalau ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SD Islam Mai Habibi? Apakah harus mendaftar secara langsung atau bisa secara online? Nggak apa-apa, secara sederhana saja Bu Kepala Sekolah. Baik, alhamdulillah ini SD Islam Muhammad Yunus Habibi ini sudah mendapat pendaftar. Alhamdulillah tercatat 14 siswa Mbak Zahra. Luar biasa. Ya, Pertama. ya, ini gelombang pertama. Ini gelombang kedua nanti bulan Mei ya sampai Juni. Bapak Ibu bisa mendaftarkan langsung ke sekolah karena kita kantor tetap buka ya. Kita di piket ya, Bapak Ibu Iya. guru di piket ya. Atau bisa melalui online bisa dilihat ya. Websitenya apa nih Bu? Websitenya atau nomor yang bisa dihubungi saja biar kalau ada pendengar bisa langsung mencatat, yang mudah saja nomor yang bisa dihubungi. Baik, bisa mendaftarkan lewat SMS atau WA. Kontak personnya 0813 2971 6212 atau bisa juga ke nomor 0852 2974 6800. Iya. Nah, akan Zahra ulangi nanti kalau salah diperbaiki ya. Bisa menghubungi kalau yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SD Islam Mai Habibi di 0813 2971 6212. Betul. Kemudian satu lagi di 0852 2974 6800. Begitu ya Bu Kepala Iya, Sekolah. betul, Mbak Zahra. Iya. Nah, ini sahabat Binamas, kita sudah komplit sekali hari ini walaupun waktu sangat cepat berlalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir kali ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk SD Islam Mai Habibi. Amin. Untuk tahun ajaran baru mendapatkan siswa yang banyak ya Pak dan Amin. Ibu Kepala Sekolah. Iya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan sahabat Binamas, Yara juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya dari lantai 2 Geraha Binamas, Jalan Raya Kemiri Pituro, Purworejo. Sahabat siar Anda, Zahra Aulia undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.